Perkenalkan, nama saya Fernando Willy Prasetyo, NIM saya F11119106. Jadi di sini saya akan memerankan tokoh yang berjudul Kemulut Sang Raja. Oke, langsung saja kita ke video drama teksnya. Bagaimanakah sikap Kanda? Kalau kau seorang permaisuri yang bijaksana, tentunya jawaban itu ada di dalam dirimu. Kalau Kanda seorang suami yang arif, tentunya Kanda tidak akan membiarkan istrimu dicekam oleh perasaan takut disebabkan oleh perang. Tuan tanah itu datang ke negeri ini tidak pernah kuundang, dan aku tidak pernah memaksa mereka untuk angkat kaki sepanjang kedatangan mereka untuk bersahabat. Tetapi kalau politik kekuasaan yang mereka tanamkan, aku terpaksa akan perang. Itu sikap Kanda. Semangat perjuangan yang sangat terpuji. Tetapi Kanda jangan lupa bahwa putra kita lebih senang bersahabat dengan tuan-tuan tanah itu, dan ia rela menyaksikan tubuh rakyat disiksa-siksa, diterjang dan gemetar ketakutan. Ampun Tuan, ampun. Kau dengar itu Kanda? Di hadapanmu tuan-tuan tanah itu berani berbuat lancang. Tuan tanah terkutuk. Oh Tuhan, cobaan apa namanya ini? Apakah rakyat di negeri ini banyak berbuat dosa, sehingga kutukan itu menimpa diriku selaku raja yang berkuasa di negeri ini? Tuan dan rakyat satu sama lain tidak ada hubungannya dengan tuan-tuan tanah itu Kanda. Jangan kau perberat dosamu hanya karena keputusan yang tidak mampu bertindak. Tunjukkan kepercayaan rakyat yang terpikul di pundakmu bahwa kau adalah benar-benar seorang raja dalam senang dan duka, kapan saja dan di mana saja bersama rakyat. Apakah di mata rakyat aku masih layak untuk menjadi seorang pemimpin? Padahal mereka tahu bahwa malapetaka yang menyiksa batin mereka yang dilakukan oleh tuan-tuan tanah itu datangnya dari putra kandungku sendiri. Tuan tanah menunggu kedatangan Ayanda di Balerong. Jika dalam tempo setengah jam Ayanda belum juga datang, maka mereka akan membuat perhitungan. Putraku, kau Bunda lahirkan bukan untuk menjadi seorang pengkhianat. Onak dan duri boleh saja menyayat semilu, tetapi perasaan Ananda tidak boleh dihancurkan oleh siapapun. Anak macam apa kau ini? Memalukan. Ayanda merambah hutan dan Ayanda bangun negeri ini bukan untuk berbusung dada lalu dianggap sebagai pahlawan. Tetapi Ayanda lakukan itu guna melaksanakan salah satu perintah Tuhan yang mengharuskan hambanya agar banyak berbuat untuk menuju kedamaian. Tetapi kau telah merubah kodrat itu menjadi kehancuran. Tuanku Raja, halo, apa kabar? Itu bukan jalan terbaik buat Tuanku Raja. Gara-gara Tuanku tidak suka putra Tuanku bersahabat dengan tuan-tuan tanah, maka Tuan harus korbankan kasih sayang. Lalu kasih sayang itu Tuan akan robah menjadi kebencian dan permusuhan. Tetapi Tuan tidak benci tapi rindu, bukan? Benci-bencilah, rindu-rindulah. Serupa tapi tak sama. Putraku, seumur hidup ibu, baru sekali inilah Bunda bersujud di hadapan seorang lelaki. Hal seperti ini belum pernah ibu lakukan. Walaupun dengan orang tua ibu sendiri, tetapi demi kedamaian, demi rakyat ini, terpaksa Bunda lakukan, kendati dengan putra Bunda sendiri. Sadarkah engkau akan itu, putraku?
Biarkan Ananda menentukan jalan hidup dengan cara Ananda sendiri, meniti batas-batas kehidupan dengan apa yang dapat Ananda tempuh, walaupun di antara kita harus retak. Dan bukan urusan pamanda penasihat kerajaan untuk campur tangan dengan pilihan Ananda ini. Dan jika terpaksa di hadapan ayanda dan ibunda, Ananda bersumpah nyawa pamanda penasehat rela Ananda habisi dengan sebilah keris, kendati ia abang kandung ibunda sendiri. Anak terkutuk, iblis sudah bersarang di dadamu sehingga kau lupa bahwa kau telah menjadi seorang anak yang berdosa. Tuhan, kenyataan sudah berubah lain sekarang. Ternyata benar dugaan saya bahwa pamanda saya penasehat kerajaan berhasil mempengaruhi paduka yang mulia ayanda saya. Saya mendengar berita bahwa paman saya dan pasukannya sudah bersiap-siap untuk menghancurkan orang-orang Tuhan. Oh, itu tidak boleh terjadi. Apakah dia bermimpi? Tuanku, tolong kasih tahu penasehat kerajaan, jangan coba-coba menentang Tuan Tanah. Kepastian ada di tangan Datuk Penasehat. Sama-sama kita menunggu apa kepastian beliau. Ambisi dan kekuasaan kadangkala di atas segala-galanya. Hubungan darah bias ditindas oleh nafsu serakah. Akibat malapetaka berupa bertumpahan darah tak dapat dielakkan. Aku memang melihat seolah-olah banjir darah Datuk Penasehat membasahi negeri ini karena tikam keris keponakannya, Putra Mahkota. Pengkhianat! Di hadapan tuan-tuan tanah itu, Putra Mahkota boleh berbusung dada, tetapi ia harus ingat bahwa di belakang raja dan penasehat, ribuan rakyat siap menyergapnya. Perang! Perang! Ya, perang! Tidak ada jalan kecuali perang. Kalian dengar itu? Kami mendengarnya, Datuk. Lalu bagaimana sikap kalian? Datuk Penasehat memerintahkan perang, maka kami siap menghunus pedang. Dan kau Hulu Balang, bagaimana perasaanmu jika saudara kandungmu, anakmu, keponakanmu berkhianat terhadap negeri ini? Perasaan saya akan hancur, Ratu. Tetapi jeritan hati rakyat lebih saya utamakan dalam menumpas para penjahat. Kendati pun dia adalah darah daging saya sendiri. Ya, aku juga merasakan kehancuran itu. Tetapi aku adalah seorang pemimpin yang berasal dari rakyat. Maka hati nurani rakyatlah yang harus aku utamakan dalam melaksanakan tugas kepemimpinanku. Tuan Tanah dan anak-anak buahnya kembali bikin kekacauan penasehat. Hati-hati, Datuk. Mari kita hadapi mereka. Selamat malam. Apakah Tuan Penasehat di negeri ini? Ya, saya. Kenapa? Bagus. Saya dengar Tuan sangat membenci kami. Tuan Tanah dan bermaksud untuk menyingkirkan kami. Apakah benar? Bukan hanya kalian, siapapun mereka. Sekali lagi, siapapun mereka. Walaupun dia ayah kandungku sendiri, jika ia berkhianat terhadap negeri ini, akan aku hancurkan. Apakah Tuan bermimpi? Datuk harus ingat dengan siapa Datuk berhadapan. Datuk dengar itu penasehat, jerit dan pekik serta tangis rakyat di negeri ini yang merintih kesakitan. Ini semua karena sikap Datuk dan Raja yang tidak mau bersahabat dengan tuan-tuan tanah. Di mata tuan tanah selalu menatap tajam. Tak
sedikit pun saya menemukan pandangan persahabatan. Kehadiran tuan-tuan hanya ingin menindas rakyat dan menyebarluaskan kemelaratan. Putra mahkota, kambing negeri ini sulit untuk dijinakan. Tuan biasa menjinakkan dengan cara tuan sendiri. Dan kau pengkhianat, kuharamkan kakimu menginjak balairu istana ini. Pergi kau dari sini. Putra mahkota, harap putra jangan bersedih jika nyawa paman putra saya habisi dengan pedang ini. Bunuh, bunuh, bunuh aku sekarang juga. Jangan dulu tuan, jangan. Kita masih banyak waktu untuk itu. Susahnya susah, hati di dalam hati. Susahnya tidak lagi terperi lagi. Karena hajat di hati ini untuk menguasai tanah-tanah di negeri ini.